Habib melindungi meskipun wujudnya seperti setan, karena Habib itu melindungi bumi. Kalau Habib tidak dilindungi, dicaci maki, nanti bumi tidak aman. Habib Novel ala Idrus Solo ya. Saya tidak tampilkan videonya, nanti tidak kena apa? Klaim. Jahat ya mereka. Habib Ba'alawi termasuk Habib Novel ala Idrus. Itu kan bukan keturunan Nabi. Kalau menghormati, menjaga, melindungi keturunan Nabi, iya, setuju saya. Meskipun banyak juga mazhab Islam lainnya tidak begitu ya. Tapi masalahnya itu Habib Ba'alawi kan bukan keturunan Nabi, tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Itu loh. Nah, oleh karena itu kalau Novel bilang suruh melindungi, kalau tidak dilindungi nanti bumi tidak aman. Nah, ini indoktrinasi bohong dan gila seperti ini harus dihentikan. Jadi Habib Ba'alawi itu kan tidak terbukti sebagai turunan Nabi. Kajian ilmu nasab yang namanya Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai putra Ahmad bin Isa yang keturunan Nabi beneran 550 tahun. Jadi tesisnya Kiai Imad kan sampai sekarang nggak ada yang bantah. Kalau yang istilahnya itu delewer itu apa ya? Jadi tidak menjawab tapi istilahnya berkilah berapologi. Banyak apologinya itu yang ya tentang apa? Tentang tesisnya Kiai Imad banyak, tapi tidak satu pun yang bisa membantah dan membuktikan bahwa tesis Kiai Imad itu tidak benar, itu tidak ada. Jadi sampai sekarang tesis Kiai Imad makin kuat, makin benar. Bukti historis pendukungnya malah makin lengkap. Itu satu. Yang kedua, Habib Ba'alawi itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Kan sudah banyak Habib Ba'alawi yang tes YDNA dan ternyata kan hasilnya kan berhaplogrup G, Garida G, artinya itu Yahudi Kaukasia, Yahudi Khazari, sama dengan sekarang yang berkuasa di negara Israel itu, yang membunuh orang Islam, orang Nasrani dan orang Yahudi asli, sama dengan haplogrupnya apa itu, tokoh-tokoh seperti Hitler, Mussolini, terus apa itu yang di Rusia yang kejam banget itu, PKI. Di Indonesia ada DNID, ada Barabah, dua sepasang Barabah. Terbukti bukan keturunan Nabi Ba'alawi. Ini apalagi datang ke Indonesia juga yang membawa pemerintah kolonial penjajah Belanda. Ya seperti itulah sejarahnya, kan bisa dicari di banyak buku, di googling juga banyak. Nah, ini novel ala Idrus Solo ini ya mulutnya menurut saya bohong busuk dengan klaim nasab palsu, berbohong kepada seluruh umat Rasulullah, wabil khusus di Nusantara, dengan mengaku-ngaku sebagai dzurriat Nabi. Mana itu? Man wasana falaisa minna, kata Rasulullah. Siapa yang membohongi kita, menipu kita, itu bukan golongan kita. Untuk Novel, kamu itu anak pinter ya, Vel. Ya jangan gitulah, tobatlah. Artinya kan jelas, tobat. Barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka. Kan Rasulullah sudah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, kan gila-gilaan itu. Masuk neraka. Yang itu juga masuk neraka, dosa besar. Tapi sama Habib itu kalau nggak mau ngaku sebagai bukan keturunan Nabi, ya masuk neraka toh, yo jelas toh, yo takut kualat, takut masuk neraka. Kalau kamu bela Habib, kamu masuk neraka. Mau Habib itu jelas berdusta kok, mengatasnamakan diri sebagai keturunan Nabi. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Tes DNA nggak terbukti, tes DNA malah terbukti sebagai Yahudi Kaukasia. Kitab nasab juga membatalkan itu, tesis Kiai Imad juga nggak bisa dibantah. Saya 4 bulan lalu udah ngomong. Empat bukti Ba'alawi bukan dzurriat Nabi. Kajian kitab, ilmu DNA, ilmu sejarah, ilmu kebudayaan. Jadi kalau membela Ba'alawi, membela Habib Ba'alawi dan masih yakin bahwa Habib Ba'alawi turunan Nabi, itu sudah melakukan dosa besar.
ikut-ikutan membohongi umat Rasulullah dalam soal nasab. Hadisnya kan jelas, barang siapa mengklaim dirinya bernasab bukan dengan nasabnya yang benar, maka sebaiknya dia menyediakan tempat duduk di neraka. Kan Rasulullah udah bilang begitu. Apalagi ini mengklaim diri bernasab kepada Rasulullah, kan gila-gilaan itu. Masuk neraka, yang ikut juga masuk neraka, dosa besar. Makanya saya bilang, bagi saya kalau bagi budak terserah. Saya kan bukan budak. Bagi saya, setelah adanya bukti bahwa Habib-Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, haram hukumnya kita bergaul. Haram hukumnya kita mengikuti acara mereka. Haram hukumnya kita memanggil mereka untuk acara sebelum mereka ngaku bukan zuriat Nabi. Nah, ini yang Habib-Habib yang merasa dirinya pro NKRI, Habib-Habib yang merasa dirinya lembut, Habib-Habib yang merasa dirinya lembut, halus, dan ilmiah, dan jujur, dan wali. Berani nggak kalian antum-antum ngaku sebagai bukan zuriat Nabi? Kalau nggak berani ya kamu penipu aja, antum penipu aja, titik. Ya kan cuma belum terbukti aja, Gus. Bisa aja nanti suatu ketika Habib Yaman itu, Habib Ba'alawi itu terbukti sebagai zuriat Nabi. Nggak mungkin terbukti, tes DNA jelas kok. Bahwa sampai kiamat ya makin tidak terbukti bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Gitu loh. Siapa yang pro Habib masuk neraka, kecuali Habibnya ngomong di depan publik. Karena penipuan di depan publik, gimana sih? Tapi bisa kalau tobat itu kalau melakukan kesalahan kepada makhluk itu kan syarat diterimanya tobat kan minta maaf kepada yang disalahi, kepada makhluk yang disalahi. Ya tobatnya itu ngomong di depan publik sebagai bukan keturunan Nabi. Udah deklarasi aja, kenapa sih apa RA Robito Alawiyah ngomong aja. Robito Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab imigran Yaman dari Trah Ba'alawi yang tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Udah selesai. Pro NKRI nggak akan mempersoalkan. Tetapi selama mereka masih mengaku dirinya keturunan Nabi akan dipersoalkan karena berbahaya. Dan gerakan-gerakan mereka kan berbahaya sekali. Iya, sampai makam aja orang sudah meninggal, sudah wafat aja nasabnya dibelokkan gimana? Paling mau dibilang Asmatkon itu gimana? Asmatkon itu apa? Makanan apa itu? Cek di India. Asmatkon itu apa? Googling, cari buku-buku, belajar. Kalau nggak tahu itu diem. Orang pintar nggak mau diperbudak. Orang pekok aja yang mau. Takut-takutin nanti nggak dapat syafaat loh. Mau syafaat gimana? Mau masuk neraka mau ngasih syafaat. Jadi Habib Ba'alawi pun kalau tidak mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi ya masuk neraka. Pengikutnya ya masuk neraka. Dah. Yang bagi yang percaya agama yang mungkin ya teman-teman yang nggak percaya agama ya terserah. Kadang-kadang kita tanya sebenarnya pada percaya sih nggak sama adanya hari akhirat. Kok ya sudah terbukti secara ilmiah kok tetap aja denial, tetap aja mengingkari itu gimana? Kok nggak takut sama hari akhirat? Hanya demi perut, hanya demi kehormatan dan harta benda di dunia yang sebentar banget ini. Kapanpun kan kita bisa mati. Itulah, entah 1 jam lagi, entah sehari lagi, entah sebulan lagi, entah 10 tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi, pasti mati. Hanya orang jujur dan ikhlas yang menang. Jadi kalau menjadi pemenang, menjadi orang yang selalu menang di dunia dan di akhirat, jadilah orang jujur dan ikhlas. Ya kalau salah minta maaf, nggak apa-apa.